Halo, perkenalkan nama saya Yeskiel Damar Panji Prayoga. Saya dari kelompok 2, kelas 9B, nomor absen 31. Hai, nama saya Francesca Dorothea Michelle dari kelas 9B absen 10. Nama saya Jonathan Alvin Bimantoro dari kelas 9B nomor absen 16. Halo, perkenalkan nama saya Yulinda Sufina Asem. Saya dari kelas 9B absen 32. Kami kelompok 2 akan membahas tentang judul keberagaman tanah airku. Kita semua tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keanekaragaman budaya. Hal itu sangat patut kita syukuri dan banggakan. Oleh karena itu, semua adalah rahmat Tuhan yang indah dan mempesona bagi kita bangsa Indonesia. Itu semua karena Indonesia yang kaya akan beragam suku, bangsa hingga adat istiadatnya. Untuk terus menjaga keberagaman budaya ini, kita harus selalu mencintai tanah air kita, melestarikannya, dan selalu memenuhi hak dan tanggung jawab kita sebagai rakyat Indonesia. Alvin, jelasin bagaimana sih sikap cinta tanah air itu? Cinta tanah air adalah suatu perwujudan kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya. Rasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki rasa menghargai dan menghormati loyalitas yang dimiliki oleh setiap orang pada negara tempat tinggal. Cinta tanah air tercermin dari perilaku seperti menjaga dan melindungi tanah airnya, dan berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya. Cinta tanah air merupakan pengalaman dan wujud dari sila ketiga. Karena itu, rasa cinta tanah air perlu dikembangkan dalam jiwa setiap individu sejak usia dini yang diajarkan di sekolah. Di Indonesia kita memiliki banyak keragaman budaya dan perbedaan. Kita tidak boleh menggunakan perbedaan itu sebagai konflik atau masalah dalam negara ini. Seharusnya kita bangga dan saling bertoleransi, seperti bunyi Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Alvin, kamu coba sebutin dong contoh sikap cinta tanah air. Contoh sikap cinta tanah air adalah 1. Bangga sebagai bangsa Indonesia. 2. Bangga dengan produk buatan Indonesia. 3. Mematuhi hukum dan peraturan yang ada di Indonesia. 4. Belajar dengan sungguh-sungguh. Iya Damar, apa sih mewujudkan cinta tanah air dalam gereja sebagai umat Kristus? Coba jelasin. Selain dalam kenegaraan, dalam beragama kita harus bisa membawa gereja sebagai bagian dari masyarakat dan membawa kesejahteraan bagi bangsa ini dengan mengandalkan iman kita pada Kristus. Dengan mencintai tanah air juga merupakan salah satu hal dalam menjalankan perintah. Dengan kata lain, mencintai tanah air bukanlah sebuah pilihan, bukan sesuatu yang opsional. Mencintai tanah air adalah kewajiban. Untuk sebuah kewajiban yang mengalir berasal dari syukur dan terima kasih, Gereja Katolik mengajarkan bahwa mencintai tanah air merupakan salah satu wujud dari perintah keempat dari 10 perintah Allah. Umat Katolik memiliki kewajiban untuk melayani dan mencintai orang tuanya yang telah memberikannya kehidupan dan membesarkannya. Demikian juga sebagai rahim peradaban dan masyarakat di tempat mana kita dibesarkan, tanah air kita layak untuk mendapatkan pelayanan dan cinta kita. Sebagai orang Katolik, kita terikat oleh cinta kasih untuk melayani dan berkarya sebagai kebaikan bangsa kita, bangsa Indonesia. Apa yang bisa kamu simpulkan dari penjelasanmu di atas tentang gereja terang cinta tanah air? Kita sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Allah, sekali lagi kita haruslah mencintai tanah air dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Walaupun terkadang kita melewati berbagai cobaan dan tantangan, kita harus tetap setia pada Tuhan karena itulah yang dikehendaki olehnya bagi kita, dan juga kita sebagai anggota gereja itu sendiri harus bisa menjadi teladan dengan memancarkan cahaya Kristus bagi sesama kita, baik di masyarakat, dan kita juga harus selalu aktif dalam pelayanan di masyarakat dengan membawa nilai-nilai gereja. Dan kita juga harus mendoakan bangsa kita selalu jauh dari
cobaan dan meminta kepada Tuhan supaya bangsa Indonesia ini selalu diberkati. Oh iya, Lin. Kita kan memiliki keberagaman budaya, sehingga kita akan selalu mencintai tanah air kita, kan? Iya, Mitchell, karena keberagaman budayalah yang menyatukan bangsa Indonesia, sehingga kita dapat mencintai tanah air kita. Oh iya, kalau begitu Lin, keberagaman budaya apa saja yang ada di Indonesia dan mengapa? Sebagai masyarakat, kita memiliki hak dan peran dalam memajukan bangsa. Bangsa Indonesia ternyata memiliki banyak sekali keberagaman budaya, mulai dari pakaian adat, suku, makanan, alat musik, dan sumber daya alam. Bangsa Indonesia sangat memiliki keberagaman budaya yang begitu banyak sekali, karena Indonesia sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Itu mengapa bisa dibilang Indonesia memiliki keberagaman budaya yang banyak dan memiliki ciri khas setiap daerahnya. Keberagaman budaya ini harus bangsa Indonesia jaga dan kembangkan agar mudah terkenal di kalangan luar. Keberagaman adalah anugerah dari Tuhan yang patut dijaga dan disyukuri. Selain itu, keberagaman budaya Indonesia adalah suatu keindahan dan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Dan bagaimana cara kita melestarikan dan mengembangkan budaya kita agar tidak punah? Yaitu dengan cara melestarikan dan menjaganya agar tidak punah, serta kita dapat memperkenalkannya ke luar negeri agar dapat dikenal banyak orang. Dengan begitu, akan tetap terlestarikan. Oh iya, Mitchell, Indonesia kan memiliki keberagaman budaya. Apa saja sih keberagaman budaya di Indonesia? Mencintai tanah air yang dapat juga kita kenal dalam bentuk kebudayaan kita. Misalnya, mengenal suatu masyarakat berarti mengenal kebudayaan masyarakat itu sendiri. Keberagaman adat dan kebiasaan setiap daerah membuat seni dan budaya yang lahir juga berbeda-beda tiap daerah. Terlebih lagi Indonesia terdiri dari banyak suku. Di antaranya karya seni yang menjadi bagian dari kebudayaan adalah seni musik. Musik menjadi simbol keindahan dan kedinamisan yang serasi antara banyak bunyi dan nada. Seni musik yang lahir dan berkembang di seluruh wilayah kepulauan Indonesia juga merupakan kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Mitchell, contoh musik daerah yang kamu ketahui dan termasuk jenis apakah musik itu? Contohnya, angklung Lin. Angklung adalah alat musik tradisional yang banyak berkembang di daratan Sunda, Jawa Barat. Alat musik yang terbuat dari bambu ini dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyangkan. Konon, kata angklung berasal dari bahasa Sunda, yaitu angkleung-angkleungan, yang menggambarkan gerak tubuh para pemain angklung yang berayun seiring dengan iramanya. Ada juga yang mengatakan kata angklung berasal dari bunyi klung yang keluar dari angklung tersebut. Pementasan angklung yang biasanya diiringi gitar sangat bagus. Pementasan angklung ini termasuk dalam jenis musik ensemble campuran, karena pementasan angklung ini diiringi oleh gitar. Angklung juga termasuk ke dalam jenis musik melodi loh, karena angklung ini termasuk ke dalam jenis alat musik melodis yang diartikan sebagai alat musik yang menghasilkan nada. Mitchell, gimana sih cara melestarikan budaya musik asli Indonesia agar dapat dilestarikan dan terjaga? Caranya dapat kita lakukan dengan cara mau belajar untuk lebih mengenal lagi budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, mau mengajarkan budaya kita ke orang lain. Maka semakin banyak orang yang mengetahui mengenai berbagai budaya daerah yang tersebar di Indonesia, sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kebudayaan agar kebudayaan kita juga dapat terlestarikan dan tidak punah. Serta yang ketiga, tidak terpengaruh budaya asing. Untuk melestarikan budaya sendiri, sebaiknya kita tidak terpengaruh dengan budaya negara lain. Kesimpulannya adalah bahwa kita harus bangga akan bangsa Indonesia yang memiliki banyak keberagaman budaya. Karena ini adalah anugerah terindah dari Tuhan.
Kita sebagai rakyat sebaiknya mencintai keberagaman budaya Indonesia, sehingga akan muncullah sikap cinta tanah air dan bisa selalu menjalankan hak dan kewajiban untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia sebaiknya selalu mensyukuri dan mencintai keberagaman budaya yang ada di Indonesia, agar kita dapat memiliki rasa cinta terhadap tanah air kita, tanpa membandingkan dengan negara lain. Hak dan kewajiban kita ialah selalu mencintai tanah air dan memajukannya untuk masa depan yang baik. Semoga apa yang kami dapat dan sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan kalian yang membacanya.